Renovasi Camp Nou molor, Barcelona rugi puluhan juta euro. Barcelona dipastikan belum dapat kembali ke Camp Nou dalam waktu yang dekat. Klub masih harus menjalani pertandingan di Stadion sementara Johan Cruyff yang hanya berkapasitas 6.000 penonton, termasuk ketika menjamu Valencia di akhir pekan ini. Kondisi tersebut bukan sekadar mengurangi atmosfer pertandingan, melainkan juga memberi dampak signifikan terhadap pemasukan dari klub. Apabila proses renovasi terus mengalami penundaan, beban tersebut diproyeksikan akan melonjak hingga 94 juta euro di Desember 2026. Ousmane Dembélé menangkan penghargaan Ons d'Or 2025. Penyerang PSG Ousmane Dembélé telah dianugerahi penghargaan Ons d'Or oleh pembaca majalah sepak bola Prancis yakni Ons Mondial. Penghargaan ini diraih oleh Dembélé setelah sebelumnya meraih gelar pemain terbaik di Liga 1 Prancis, pencetak gol terbanyak di Liga 1, pemain terbaik di Liga Champions, dan pemain terbaik di Piala Super Eropa. Igor Tudor tegaskan Juventus bisa raih Scudetto musim ini. Pelatih Juventus Igor Tudor menegaskan bahwa timnya jelas bisa memenangkan Scudetto musim ini. Tudor juga berbicara soal laga melawan Inter Milan. Juventus melawan Inter pada matchday ketiga Serie A. Inter dan Napoli disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk meraih Scudetto di musim ini, namun Tudor meyakini bahwa Juventus harusnya masuk ke dalam pembicaraan. Napoli jadi harapan utama Italia di Liga Champions. Liga Champions 2025-2026 akan mulai bergulir pada tengah pekan mendatang. Dan Italia punya 4 wakil yang akan berjibaku di fase Liga. Mereka adalah Napoli, Inter Milan, Juventus, dan Atalanta. Dari keempat tim itu, I Partenope dinilai oleh Alessandro Cortacurta sebagai harapan utama Italia. Napoli adalah tim terbaik yang paling berkembang di antara semua wakil Italia. Mereka punya salah satu pelatih terbaik di Eropa dan timnya sudah punya struktur yang bagus, ujar dari Cortacurta. Arteta akui Liverpool tim yang kuat. Manajer Arsenal Mikel Arteta tak segan mengakui bahwa Liverpool sebagai tim terkuat. Liverpool melakukan belanja besar di bursa transfer musim panas tahun ini. Juara bertahan Liga Inggris itu mengeluarkan dana mencapai 416 juta pound sterling untuk bisa mendatangkan pemain. Arteta secara khusus menyebut transfer Florian Wirtz dan juga Isak sebagai perekrutan yang membuat Liverpool amat kuat. Terkait Alexander Isak, Arsenal bahkan sudah harus mengakui kemenangan Liverpool sebelum ia datang ke sana. MU depak banyak pemain, bukti klub dukung Ruben Amorim. MU mendepak 10 pemain di bursa kali ini, kebanyakan peminjaman. Itu bisa diartikan bahwa pihak klub mendukung Ruben Amorim. Legenda Manchester United Rio Ferdinand memuji keputusan klub untuk bersih-bersih pemain yang penuh drama. Ferdinand yakin bahwa pihak klub sudah mendukung penuh segala keputusan manajer Ruben Amorim. Rio Ferdinand berharap para skuad MU bisa terus meningkatkan level permainannya. Alejandro Garnacho belum siap untuk debut di Chelsea. Alejandro Garnacho sangat girang setelah akhirnya dipastikan hijrah dari Manchester United ke Chelsea pada penghujung Agustus yang lalu, tepat jelang penutupan bursa transfer. Namun dia masih harus menanti lebih lama lagi untuk menjalani debutnya bersama The Blues. Garnacho harus terus menanti karena dinilai belum siap untuk bermain oleh manajer Enzo Maresca. Winger Argentina berumur 21 tahun tersebut dituntut bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kebugarannya sehingga layak masuk ke dalam skuad dan mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak. Ivan Toney sebut Al Ahly akan bersaing di 4 besar jika main di Premier League. Ivan Toney mendukung pernyataan Cristiano Ronaldo yang menyatakan Saudi Pro League adalah salah satu liga terbaik di dunia. Striker Inggris yang kini membela Al Ahly itu bahkan mengklaim timnya akan berada di papan atas jika berkiprah di Premier League musim ini. Jika Al Ahly berada di Premier League, kami akan berusaha keras dan kami akan mendekati 4 besar. Liga ini berkualitas dan orang-orang tidak boleh meremehkannya. Kami melihat Al Hilal bermain melawan Man City di Piala Dunia antar klub dan mengalahkan mereka, ujar dari Ivan Toney. Liam Delap menepi 3 bulan. Pelatih Chelsea Enzo Maresca memberikan update soal cedera beberapa pemainnya. Salah satunya adalah Liam Delap yang mengalami cedera cukup parah. Maresca mengatakan bahwa Palmer berpeluang bermain melawan Brentford, tetapi Delap harus menepi cukup lama. Liam Delap akan menepi 10 hingga 12 minggu, jadi masih jauh untuk mencapainya, ujar dari sang pelatih.
Matheus Cunha isyaratkan comeback menjelang derby Manchester. Matheus Cunha sempat membuat pendukung MU khawatir setelah mengalami cedera ketika berhadapan dengan Burnley pada laga terakhir ketika menang 3-2. Seiring perjalannya waktu, muncul pula sinyal mengejutkan dari Cunha sendiri. Akhir pekan lalu dia mengunggah foto ketika sedang berlatih di gym. Banyak fans dari United menafsirkan unggahan itu sebagai kode bahwa sang penyerang mungkin sudah mendekati kebugaran penuh dan bisa tampil saat menghadapi Manchester City di akhir pekan ini. Donnarumma bidik juara Liga Champions bersama Manchester City. Gianluigi Donnarumma bertekad melaju jauh di Liga Champions bersama Manchester City. Donnarumma ingin juara lagi, kali ini bersama klub barunya tersebut. Donnarumma telah menuntaskan transfernya ke Man City. Kiper asal Italia itu menandatangani kontrak sampai tahun 2030 bersama The Citizen. Donnarumma sendiri mengungkapkan salah satu ambisinya di City, ia ingin mengangkat si kuping besar alias trofi Liga Champions. Emi Martinez harus mulai dari nol lagi di Aston Villa usai gagal pindah. Emiliano Martinez kembali berlatih di Bournemouth Health setelah gagal mewujudkan kepindahannya ke Manchester United di akhir bursa transfer musim panas. Mantan striker Aston Villa yakni Gary Thompson menilai bahwa situasi kiper utama harus diatur dengan hati-hati. Menurutnya Martinez tidak seharusnya langsung menempati kembali posisi inti di bawah mister gawang hanya karena statusnya sebagai juara dunia, apalagi setelah saga transfernya yang mengganggu klub tersebut. Gyökeres bisa jadi pemain ketiga dengan prestasi langka di Premier League. Arsenal kembali menjalani aksi di Premier League di akhir pekan ini ketika menjamu Nottingham Forest di Emirates Stadium. Apabila ia mampu kembali mencetak minimal 2 gol melawan Nottingham Forest, maka ia akan bergabung dengan klub eksklusif pencetak gol. Hingga saat ini hanya 2 pemain yang berhasil mencetakkan 2 gol atau lebih dalam 2 pertandingan kandang perdana di Premier League, yakni David Luiz dan juga Sergio Aguero. Dan Gyökeres berpotensi menjadi pemain ketiga yang mampu menorehkan prestasi serupa. Burnley versus Liverpool ditunggu gol dan juga assist pertama Florian Wirtz. Florian Wirtz akan diandalkan Liverpool saat menjamu Burnley, dan Wirtz masih 0 gol dan juga 0 assist ketika di Liga Inggris. Kiprah Florian Wirtz di Liga Inggris masih belum bersinar, sekalipun Liverpool masih 100% usai memenangi masing-masing dari 3 pertandingan pertamanya. Dan jelang duel melawan Burnley, legenda sepak bola Jerman yakni Michael Ballack mengatakan fans tidak perlu khawatir soal Florian Wirtz. Menurut mantan pemain dari Chelsea itu, Florian Wirtz cuma butuh waktu adaptasi sedikit lebih lama. Andre Onana angkat kaki, ruang ganti MU disebut lebih lega. Menurut laporan dari Manchester Evening News, kepergian dari Andre Onana disambut lega oleh para pemain MU. Mereka menganggap situasi di ruang ganti kini lebih kondusif tanpa kehadiran kiper senior. Dengan komposisi yang lebih ramping, masalah perebutan posisi bisa diminimalisir. Dan MU sendiri sekarang masih punya LTP Indir Tomiton plus Senne Lammens. Di balik drama Andre Onana, peluang besar kini terbuka untuk Senne Lammens. Kiper berusia 22 tahun itu bisa langsung menembus tim utama setelah kedatangannya di musim panas ini. Harga gelandang incaran setan merah ini naik 2 kali lipat. Kabar kurang menyenangkan datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka yakni Adam Wharton dilaporkan bakal dilepas dengan harga yang tinggi di tahun 2026 nanti. Menurut laporan GES, harga Wharton mengalami lonjakan yang sangat besar. Wharton sebelumnya dibanderol dengan nilai kisaran 50 hingga 60 juta pounds. Namun kini The Eagles hanya bersedia melepasnya dengan harga kisaran 100 juta pound sterling. Crystal Palace berharap bandrol selangit tersebut membuat klub-klub seperti MU mundur dari persaingan mendapatkan Adam Wharton. Real Madrid juga dambakan Maguire. Rencana Liverpool untuk bisa memboyong Maguire di tahun 2026 nanti diprediksi tidak akan berjalan mulus. Real Madrid disebut telah memutuskan untuk ikut mengejar tanda tangan sang bek andalan Crystal Palace tersebut. Real Madrid sedang mempertimbangkan dengan opsi serius untuk bisa mendatangkan Maguire di tahun 2026. Pada musim tersebut, Los Blancos diprediksi akan kehilangan Antonio Rudiger dan juga David Alaba yang kontraknya habis. Mereka pun disebut membutuhkan bek tengah tangguh untuk bisa menggantikan kedua veteran tersebut. Gueye sendiri dipastikan tidak akan memperpanjang masa baktinya di Crystal Palace di tahun 2026.
Manchester United pertimbangkan lepas Bruno Fernandes tahun depan. MU dikabarkan mulai membuka opsi untuk melepas Bruno Fernandes. Sang kapten setan merah itu disebut bisa meninggalkan Old Trafford di musim panas 2026. Menurut laporan dari Football Insider, MU sebenarnya sudah mempertimbangkan penjualan Fernandes sejak musim panas lalu. Manajemen hanya menunggu proposal yang benar-benar sesuai dengan nilai kapten. Kontrak Fernandes sendiri di Old Trafford masih berlaku hingga tahun 2027 dengan opsi perpanjangan. Namun pada tahun 2026 usianya sudah menginjak 31 tahun sehingga faktor harga menjadi perhatian utama. Pep Guardiola tekan manajemen City untuk datangkan winger Brazil. Man City kembali dikaitkan dengan rencana perekrutan dari Rodrigo dari Real Madrid. Laporan di Spanyol menyebutkan bahwa Guardiola mendorong manajemen klub untuk bergerak cepat setelah Los Blancos dikabarkan menurunkan permintaan harga bagi winger asal Brasil tersebut. Sumber di Spanyol melaporkan bahwa Guardiola memberikan tekanan kepada pihak manajemen karena posisi Man City saat ini berada dalam sisi yang menguntungkan. Pasalnya, kurangnya menit bermain dari Rodrigo dan juga persaingan ketat di lini depan milik Madrid bisa menjadi faktor pendorong keputusannya untuk mencari tantangan baru di dunia sepak bola. Arsenal berhasil kalahkan Nottingham Forest. Arsenal menjamu Nottingham Forest pada Sabtu malam. Bermain di Emirates Stadium, Arsenal menang dengan skor akhir 3-0. Masing-masing gol dari Arsenal dicetakkan oleh brace dari Martin Zubimendi dan satu gol lainnya dicetakkan oleh Victor Gyökeres. Dengan tambahan 3 poin, maka kini Arsenal berada di puncak klasemen dengan koleksi 9 poin dari 4 pertandingan. Prediksi derby Manchester, mustahil Manchester City kalahkan MU. Jelang laga panas derby Manchester pada hari Minggu, sebuah prediksi yang sangat mengejutkan datang dari Paul Merson. Mantan gelandang Arsenal itu sama sekali tidak melihat Manchester City akan keluar sebagai pemenangnya. Meskipun performa MU di awal musim ini belum dibilang konsisten, mereka justru berada di atas Manchester City dalam tabel klasemen. Kondisi inilah yang nampaknya membuat Merson lebih menjagokan tim asuhan dari Ruben Amorim. Saya akan memilih hasil imbang, tapi jika seseorang menyuruh saya harus memilih pemenang, saya hanya akan memilih Manchester United, ujar dari Paul Merson.